Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. M. Sofyan Faridi, spesialis neurologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan neurologi yaitu nervus cranialis 1 sampai 12. Sebelum melakukan pemeriksaan neurologi, jangan lupa cuci tangan dulu secara aseptik, kemudian memperkenalkan diri, menanyakan identitas pasien, kemudian memberikan inform konsen kepada pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan nervus 1 atau nervus olfaktorius, kita periksa dulu jalan nafas dari pasien, ada obstruksi atau tidak. Permisi, Pak. Ya, ketika tidak ada sumbatan pada rongga hidung pasien, maka selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus olfaktorius. Untuk melakukan pemeriksaan nervus olfaktorius, kita menggunakan bahan atau zat seperti kopi atau teh atau tembakau untuk menguji penciuman dari pasien. Pada pemeriksaan ini kita akan menggunakan sediaan kopi dan teh. Pasien kita suruh menutup mata, kemudian menutup salah satu lubang hidungnya. Kemudian kita periksakan lubang hidung yang sebelah kiri dengan menyuruh pasien untuk mencium bau zat yang kita berikan. Ini bau apa, Pak? Kopi, Dok. Oke. Yang ini bau apa? Teh. Oke. Setelah kita periksa lubang hidung yang kiri, kemudian kita suruh pasien untuk menutup lubang hidung yang kanan. Oke. Kemudian kita suruh untuk membaukan lubang hidung yang sebelahnya. Ini bau apa, Pak? Kopi. Oke. Ini bau apa? Teh. Oke, baik. Setelah melakukan pemeriksaan, kita bisa menginterpretasikan apakah pasien bisa menyebutkan apa zat yang dia cium, apakah itu betul atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 2 atau nervus opticus, yaitu kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil dan refleks cahaya langsung. Baik, untuk pemeriksaan refleks pupil, yang kita perhatikan pertama adalah bentuk pupilnya, apakah dia bulat, reguler atau irreguler. Kemudian kita perhatikan diameternya, apakah simetris pada mata kanan dan kiri. Ya, misalnya 2 mm kanan, 2 mm kiri. Kemudian kita melihat pupilnya isokor atau anisokor. Langsung saja kita lakukan. Jadi yang pertama kita berikan cahaya. Ya. Pada pupil pasien ini bentuknya bulat, ya, reguler. Kemudian diameternya 2 mm, 2 mm kanan dan kiri. Kemudian pada pupil pasien juga isokor di sini. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan cahaya tidak langsung dengan memberikan pembatas mata dengan tangan pemeriksa seperti ini. Jadi kita berikan cahaya pada mata yang sebelah kanan. Kemudian kita perhatikan pupil sebelah kiri. Kemudian secara bergantian juga kita berikan cahaya langsung pada mata sebelah kiri. Kita melihat pupil yang tidak disinari cahaya, yaitu pupil sebelah kanan. Nah, pada pasien ini kita dapatkan pupil yang tidak disinari itu tetap miosis, ya, atau terjadi pengecilan pada pupil matanya, tetapi tidak semasif bola mata yang diberikan cahaya langsung. Untuk pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6 atau nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan nervus abdusen, maka yang pertama adalah kita perhatikan dulu kedudukan bola mata pada pasien, apakah simetris atau tidak. Yang kedua, kita lakukan pergerakan bola mata yang menyerupai huruf H. Jadi kita fiksasi mata pasien, kemudian kita suruh pasien untuk mengikuti gerakan jari pemeriksa. Lihat, Pak, jari saya. Lihat, Dok. Ya, ikuti. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat apakah ada paresis pada nervus 3
atau nervus 6 atau nervus 4 saat kita melakukan pemeriksaan seperti huruf H tadi. Kemudian perhatikan apakah ada ptosis atau tidak, ada nistagmus atau tidak untuk melihat fase cepat bola mata. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa memeriksakan untuk bentuk pupil. Yang pertama kita perhatikan pada pasien bagaimana bentuknya, apakah bulat, reguler atau irreguler, kemudian apakah isokor atau anisokor, kemudian berapa diameternya pada mata kanan dan kiri. Contohnya seperti ini. Oke, pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6 sudah selesai. Kemudian kita sampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien bahwa hasil dari pemeriksaan nervus 3 dan 4, 6 pasien normal. Untuk pemeriksaan nervus trigeminus atau nervus 5, kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas, yaitu dengan menggoreskan kapas pada area 51, 52, 53. Kita bandingkan antara kiri dan kanan. Contohnya seperti ini. Tutup matanya, Pak. Oke. Apakah ini sama? Sama, Dok. Ya. Ini dengan ini sama? Sama. Ya. Ini dengan ini sama? Sama, Dok. Ya. Kemudian yang kedua, setelah menggunakan kapas, kita menggunakan benda yang tajam. Contohnya seperti ini. Tutup matanya, Pak. Apakah ini kiri dan kanan sama? Sama, Dok. Ya. Ini dengan ini sama? Sama. Ya. Apakah ini dengan ini sama? Sama. Baik. Setelah kita melakukan pemeriksaan sensibilitas, maka setelah itu kita jelaskan bahwa hasil pemeriksaannya normal. Untuk pemeriksaan refleks kornea yang merupakan bagian dari nervus trigeminus, maka kita akan melakukan goresan pada limbus kornea dari arah lateral ke medial. Positif jika pasien mengedipkan mata. Contohnya seperti ini. Permisi, Pak. Yes, Ya. Digoreskan dari lateral ke medial. Ya. Ya. Untuk pemeriksaan motorik nervus trigeminus, kita akan melakukan perabaan otot pada otot masseter dan pterygoid bilateral. Jadi yang pertama kita lakukan, kita letakkan tangan kita pada otot masseter dan pterygoid bilateral seperti ini. Kemudian silakan Mas digigit. Ya. Ya, rasakan kontraksi otot antara kanan dan kiri. Kemudian mengunyah. Ya, seperti ini. Bandingkan antara kanan dan kiri. Kemudian buka mulutnya, Pak. Ya. Nah, kita perhatikan apakah ada deviasi rahang kanan dan kiri. Kemudian maju mundurkan rahang bawahnya. Ya, seperti ini. Apakah ada deviasi rahang bawah kanan atau kiri. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 7 atau nervus facialis. Yang pertama kita lakukan yaitu pemeriksaan inspeksi. Kita inspeksi dulu untuk melihat kesimetrisan wajah pasien. Yang pertama kita amati yaitu kerutan dahi, kemudian kesimetrisan alis pada pasien, kemudian pisura palpebra, apakah simetris atau tidak. Kemudian terakhir adalah nasolabialis atau sulcus nasolabialis pasien simetris atau tidak. Ya, untuk pemeriksaan nervus 7, yang kedua setelah inspeksi kita melakukan pemeriksaan gerakan wajah. Yang pertama kita lakukan yaitu kita minta pasien untuk mengangkat alisnya. Angkat alisnya, Pak. Seperti ini ya. Kemudian kita amati tinggi alisnya kanan dan kiri apakah simetris, dan banyak lipatan dahinya apakah simetris antara kanan dan kiri. Yang kedua, kita suruh pasien untuk menutup mata. Ya. Kita amati visura palpebranya apakah simetris kanan dan kiri. Kemudian kita berusaha untuk membuka mata pasien seperti ini. Ya. Nah, kanan dan kiri masih kuat dan simetris. Kemudian pasien kita suruh untuk menyeringai atau senyum. Iya. Kita amati apakah simetris kanan dan kiri pada sulcus nasolabialisnya. Pada pasien ini simetris. Jika ada kelainan maka
sulcus nasolabialis yang ada kelainan maka akan lebih datar. Kemudian pasien kita suruh untuk mencucu atau bersiul seperti ini. Nah, pada pasien ini simetris kanan dan kiri. Jika ada kelainan, dia akan deviasi ke arah yang sakit. Kemudian pasien kita suruh untuk menggelembungkan pipinya seperti ini. Kemudian kita tekan pipinya keduanya. Amati apakah ada kebocoran pada salah satu sudut mulut pada kebocoran udara. Oke. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensoris atau pengecapan. Jadi yang pertama kita siapkan yaitu substansi rasa dari manis, asin, asam, dan pahit. Prosedurnya yang pertama kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya ya seperti ini dengan syarat lidah dan rongga mulut harus bersih ya. Nanti ketika pasien sudah diteteskan substansi rasa, maka pasien akan mengangkat atau memberikan kode apa yang dirasakan. Contohnya seperti ini. Yang pertama kita teteskan di 2/3 anterior lidah. Apa yang Anda rasakan, Pak? Oke, manis. Yang kedua, kita teteskan di sisi kanan dan kiri lidah pasien. Di sini dan di sini. Apa yang Anda rasakan, Pak? Ya, pasien merasakan asin. Kemudian kita teteskan lagi di sebelah atau sisi kanan dan kiri lidah pasien di posisi agak belakang. Apa yang Anda rasakan, Pak? Ya. Kemudian kita teteskan pada lidah paling belakang. Ya. Ya, apa yang Anda rasakan, Pak? Untuk pemeriksaan nervus 8 atau vestibulocochlearis, maka kita akan menggunakan garpu tala. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan Weber dengan prosedur seperti ini. Kita bunyikan dulu garpu talanya seperti ini. Kemudian kita letakkan pada kepala pasien atau vertex di garis tengah. Kemudian kita meminta pasien untuk mendengarkan suara garpu tala, apakah ada lateralisasi atau tidak, mana yang lebih keras kanan atau kiri. Normalnya pasien tidak bisa menentukan mana yang lebih keras kanan atau kiri. Pemeriksaan garpu tala yang kedua yaitu pemeriksaan rine. Jadi kita membandingkan antara hantaran udara dengan hantaran tulang. Yang pertama getarkan dulu garpu talanya seperti ini. Kemudian kita letakkan pada processus mastoideus pasien. Ya. Ketika pasien sudah tidak mendengarkan suara, maka pasien akan angkat tangan, kemudian kita pindahkan garpu tala ke depan telinga pasien. Jika suara dari hantaran udara lebih lama daripada hantaran tulang, maka pemeriksaan rine normal. Pemeriksaan garpu tala yang ketiga yaitu pemeriksaan atau tes wabah. Jadi yang pertama kita lakukan, getarkan dulu garpu talanya seperti ini. Kemudian kita letakkan pada processus mastoideus pasien. Ketika pasien sudah tidak mendengarkan suara garpu tala, angkat tangan, kemudian garpu tala kita pindahkan ke processus mastoideus pemeriksa. Jika pemeriksa sudah tidak mendengar suara garpu tala, maka tes wabah normal. Ya, untuk pemeriksaan nervus 9 dan 10 yaitu nervus glosopharyngeus dan nervus vagus, kita akan meminta pasien untuk membuka mulut. Buka mulutnya, Mas. Ya. Kemudian kita lihat kesimetrisan palatum dan uvula. Kita minta pasien untuk mengucapkan A dengan panjang. Ya. Kemudian kita perhatikan apakah simetris atau tidak arkus faring kanan dan kiri dan keberadaan uvula yang ada di tengah. Pemeriksaan selanjutnya pada nervus 9 dan 10 yaitu pemeriksaan gag refleks. Jadi kita minta pasien untuk membuka mulut yang lebar, kemudian kita tekan lidah dengan tong spatel dan kita sentuh faring kiri dan kanan, kemudian
kita perhatikan apakah ada refleks muntah atau tidak. Buka mulutnya, Mas. Ya, seperti ini. Muntah. Ya, pemeriksaan nervus 11 atau nervus accessorius. Jadi pasien diminta menoleh ke sekuat mungkin ke arah satu sisi, kemudian tahan dengan tangan pemeriksa seperti ini. Kemudian tangan yang sebelah kiri atau satu sisi kontralateral mempalpasi otot sternocleidomastoides seperti ini. Kemudian lakukan juga ke sisi yang lain, ke kiri, ya seperti ini. Kemudian kita palpasi otot sternocleidomastoides yang sebelahnya. Ya, pemeriksaan selanjutnya pada nervus accessorius yaitu pemeriksaan otot trapezius. Jadi pasien duduk tegap di depan pemeriksa, kemudian pasien kita minta untuk mengangkat bahunya. Kemudian pemeriksa menekan kedua bahu pasien. Kita rasakan atau kita nilai kekuatan otot pada otot trapezius kanan dan kiri. Pada pasien ini kekuatan otot trapezius kanan dan kiri sama. Pada pemeriksaan nervus 12 atau nervus hipoglossus, kita akan melihat posisi lidah pada saat diam atau istirahat, kemudian apakah ada tremor, atrofi, dan fasikulasi pada saat pasien membuka mulut. Buka mulutnya, Pak. Ya. Biasa aja, lidahnya biasa. Pada pasien ini tidak ada tremor, atrofi, dan fasikulasi. Kemudian posisi lidah di tengah yaitu simetris. Pada parese akan terjadi deviasi ke arah yang sehat. Kemudian pasien kita minta untuk menjulurkan lidahnya. Apakah ada deviasi ke kanan atau ke kiri? Nah, pada parese itu akan terjadi deviasi ke arah yang sakit. Ya, pada pasien ini posisi lidah dijulurkan itu di tengah atau simetris. Pasien kita minta untuk menekan dinding dalam pipi dengan ujung lidah seperti ini. Ya. Kemudian kita berikan tekanan dari luar. Ya. Ini sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Pada pasien ini normal. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.